Yo Colikiawan, balik lagi bersama saya Mas Pur, masih di channel yang sama. Pada video kali ini, saya akan membawakan alur cerita baku hantam lagi nih. Dimana saya akan membawakan alur cerita film High and Low the Movie. Film ini bisa dibilang film baku hantam terbaik setelah Crows Zero. Atau mungkin beberapa orang menilai film ini lebih baik dari Crows Zero. Film ini sendiri dirilis pada tahun 2016 dan disutradarai oleh Kubo, serta dibintangi oleh Takonari Iwata, Takahiro, Hiro Mitosaka, Yuki Yamada, dan sederet bintang lainnya. Film ini membahas 5 kelompok geng di daerah Vrindavan bersatu untuk melawan kelompok Yakuza yang ingin merebut Vrindavan. Oke, tanpa banyak spoiler, kita langsung aja ke alur ceritanya. Let's go. Tapi sebelum memulai ke alurnya, Aing bakal ngejelasin secara singkat sejarah Sword. Dahulu kala di kota Vrindavan, berdirilah sebuah geng motor bernama Mugen. Geng ini didirikan oleh Tatsuya dan Kohaku. Singkat cerita, Mugen bertambah anggota antara lain Cobra, Tsukumo, dan Yamato. Dan makin lama anggota Mugen bertambah besar, sehingga mereka pun menjadi penguasa Vrindavan. Suatu hari mereka pun berselisih dengan duo biji, Amimaya Masaki dan Amimaya Hiroto, di mana baku hantam pun dimenangkan oleh duo biji. Setelah kejadian itu, kekuatan Mugen sedikit oleng. Dan lebih parahnya lagi, salah satu pendirinya yaitu Tatsuya wassalam akibat ditabrak oleh seseorang yang tak dikenal. Dengan kejadian itu, Mugen pun bubar. Setelah Mugen bubar, muncullah 5 geng baru. Yang pertama, San no Rengo, yang diketuai oleh Ore Cobra. Banyak yang bilang kalau geng ini adalah geng Mugen versi lain, karena ketuanya yaitu Ore Cobra, mantan anggota Mugen. Kedua, Wet Rascal. Geng ini diketuai oleh Rocky. Tujuan utama geng ini dibuat yaitu untuk melindungi para ciwai dari pengencorotan para Colikiawan. Yang ketiga, Oyakoko. Geng yang satu ini terdiri dari murid-murid SMA. Ya, mirip-mirip kayak Suzuran lah. Geng ini sendiri diketuai oleh Murayama. Keempat, Root Boy. Geng ini diketuai oleh Smokey. Dan ciri khas dari geng ini ialah para anggotanya ahli dalam parkour. Dan yang terakhir, Daruma Ika. Geng ini diketuai oleh Hyuga Norihisa. Dulunya geng ini sempat berselisih dengan Mugen. Dari kelima geng di atas terbentuklah kata Sword. Oke, sampai sini paham ya? Dan saya yakin pasti kalian udah paham. Oke, lanjut. Film dimulai dengan sebuah ledakan yang terjadi di daerah Vrindavan. Selain itu, kelima geng pun sedang diserang. Terlihat di sini Oyakoko sedang dibabat. Begitupun dengan Wet Rascal yang dibabat oleh seorang perempuan. Sementara itu, geng Daruma Ika sudah terpongking. Dan markas Root Boy yang dibakar habis. Sementara Sano sendiri masih baku hantam. Setelah selesai baku hantam, geng Sano pun membersihkan tempat itu. Lalu datanglah seorang detektif yang bernama Saigo. Bukannya menyelidiki kejadian, si Saigo malah mengejek mereka dan menyuruh mereka untuk melupakan kota Vrindavan tercinta. Lalu si Saigo pun pergi. Sementara itu, keempat geng yang dibantai bersiap untuk melakukan pembalasan. Terlihat di sini Wet Rascal sedang melakukan pembicaraan. Begitu juga dengan Daruma yang siap melakukan pembalasan. Sementara itu di Oya, ketua mereka yaitu Murayama masih ragu untuk melakukan pembalasan. Dikarenakan jumlah anggota Oya yang cukup banyak bisa dibabat oleh 5 orang. Berbeda dari partai Wet Rascal, Daruma, dan Oya.
partai Root Boys sendiri sudah bergerak untuk melakukan pembalasan. Terlihat di sini Smokey dan yang lainnya sedang bergerak menuju markas musuh. Dan ternyata yang membombardir kota Vrindavan ialah geng Dob yang dipimpin oleh Kohaku dan Mighty Warrior yang dipimpin oleh Ash. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah, kenapa si Kohaku malah menyerang Vrindavan? Dan siapa orang di balik semua ini? Kita bakal tahu nanti. Oke, lanjut. Root Boys pun sampai di markas Dob dan baku hantam pun dimulai. Karena kalah jumlah, geng Root Boys pun memutuskan untuk mundur. Tapi ketua mereka Smokey masih terus baku hantam. Saat Smokey terpojok, datanglah Amamiya Hiroto. Tapi sayangnya Smokey malah kena sabet. Lalu datanglah geng Root Boys untuk menyelamatkan mereka. Adegan pun berpindah ke markas Root Boys. Terlihat di sini Smokey sedang mendapat perawatan. Lalu adik Smokey yang bernama Lala berterima kasih kepada Hiroto. Namun sayang, geng Dob pun berhasil menculiknya. Adegan pun berpindah ke Cobra, di mana Cobra dan Yamato bertemu dengan Kohaku. Awalnya, Yamato mengira kalau Kohaku berencana mengadakan reunian. Tapi tujuan sebenarnya Kohaku ialah untuk memperingatkan anak Sano dan yang lainnya agar tunduk kepada Kohaku. Setelah bertemu dengan Kohaku, Cobra dan Yamato pun kembali ke markas mereka. Mereka berdua seakan tak percaya jika Kohaku bisa berubah. Padahal menurut Cobra, Kohaku adalah orang yang paling peduli dengan teman-temannya. Lalu datanglah Sukomo, di mana dia memberikan kunci motor kepada Cobra dan berpesan untuk memberikan kunci itu kepada Kohaku. Lalu datanglah Noburu dan memberikan pendapatnya. Menurut Noburu, kekacauan ini ada sangkut pautnya dengan kelompok Yakuza, yaitu Kuryu Group, di mana mereka menginginkan daerah Vrindavan untuk lahan uang mereka. Mereka ingin membangun sebuah kasino di Vrindavan. Selain itu, mereka juga ingin memperluas wilayah dagang narkoboy mereka. Dan menurut Noburu, kematian Tatsuya ini disebabkan oleh kelompok Kuryu Group. Tapi meski begitu, kelompok Kuryu ini kebal hukum, karena faktanya pemerintah Vrindavan sudah dicekoki duit oleh Kuryu. Selain itu, Noburu juga berpendapat jika ada mafia lain yang memanfaatkan Kohaku. Lalu adegan pun berpindah ke Kohaku, di mana dia sedang melamun. Dan datanglah Lee. Dan dari sini kita tahu tujuan Kohaku menyerang Vrindavan, karena dia ingin membalaskan dendamnya kepada Kuryu Group. Dan karena hal itu, Kohaku bergabung dengan kelompok mafia Jangseong, salah satu rival dari kelompok Kuryu. Untuk mencegah jatuhnya kota Vrindavan ke kelompok Yakuza, akhirnya Sword pun bersatu. Dimulai dari Daruma yang pergi menuju markas Dob dan Mighty Warrior dengan mobil mewahnya. Lalu anak Oya pun pergi dengan 2 mobil Fuso. Disusul dengan geng White Rascal yang menggunakan motor mewahnya. Terlihat juga kelompok Root Boy yang datang dengan mobil dan motornya. Lalu ada geng Sano yang datang dengan mogenya. Dan inilah kekuatan penuh Sword. Mereka pun sampai di markas musuh. Dan baku hantam pun dimulai.
Di sini diperlihatkan kehebatan dari masing-masing kelompok. Tapi karena jumlah musuh terlalu banyak, pasukan Sword pun mulai terdesak. Sementara itu, Tsukumo kembali berusaha untuk menyadarkan Kohaku. Tapi usahanya pun sia-sia. Alhasil mereka berdua pun baku hantam. Lalu datanglah Duo Biji, salah satu geng legendaris. Tujuan mereka datang ke sana untuk membebaskan Lala, adik Smoky yang diculik. Ternyata sebelumnya Duo Biji sudah ada kesepakatan dengan Smoky, di mana Smoky akan memberitahu keberadaan kakaknya, tapi dengan satu syarat. Duo Biji harus menyelamatkan Lala terlebih dahulu. Oke, lanjut. Setelah kedatangan Duo Biji, kelompok Sword pun kembali mendominasi. Dan akhirnya Hiroto pun kembali bertemu dengan Ash. Mereka pun mulai baku hantam. Sementara itu, Tsukumo pun mulai terdesak oleh Kohaku. Dan Silly mulai kegirangan. Lalu datanglah Cobra dan Yamato untuk membantu Tsukumo. Ya, mantan anggota Mugen pun kembali reuni. Cobra, Yamato, dan Tsukumo pun mulai baku hantam dengan Kohaku. Namun si Kohaku terlalu OP. Alhasil mereka bertiga pun dibabat oleh Kohaku. Tapi berkat ceramah dari mereka bertiga, Kohaku pun berhasil disadarkan. Tatsuya-sanからです。帰ってきてくださいよ、Kohaku-san。待ってます。命大事にしろって。Lalu Cobra dan Yamato pun keluar dan memberitahu jika ini sudah berakhir, karena Kohaku berhasil disadarkan. Mengetahui Kohaku telah disadarkan, geng Dob dan Mighty Warrior pun memutuskan untuk berhenti baku hantam. Pasukan Sword pun pulang dengan rasa bangga. Dan tamat. Sungguh kali ini ending yang tidak kagok. Dari film-film yang sudah kita bahas sebelumnya, endingnya itu pasti kagok. Digantung lah ke perasaan. Tidak ada kepastian lah. Ini, itu. Menyisakan ini. Tidak ada kejelasan, kegebetan. Secara keseluruhan alur cerita film ini cukup bagus. Banyak adegan baku hantamnya. Meski adegan baku hantamnya menurut saya pribadi masih lebih epic Cross Zero sih. Pesan yang dapat kita ambil dari cerita film ini adalah kita hidup di dunia ini jangan terus melakukan balas dendam. Karena balas dendam memang dapat memuaskan hatimu, tapi tidak mengubah keadaan menjadi lebih baik. Anjay, keren bet dah kata-kata anak. Oke, gua Mas Pur, sekian dulu dari saya. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya. Thanks for watching. Bye-bye.